Nabila Putra Ayu, NIM 22A1010108. Saya Muhammad Bintang Moreno, NIM 22A10103. Saya Yohana Bintang dengan NIM 22A10106. Saya Rivaldo dengan NIM 22A10094. Saya Ricci Marcel Nohadi dengan NIM 22A10072. Jadi ini merupakan konsep bangunan yang kita miliki. Lahan yang digunakan itu sekitar 2000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Lejen Suprapto Semarang atau lebih tepatnya di Ungaran. Berikut konsep bangunan yang kita pakai. Luas lahan yang digunakan sebagai kantor adalah lahan seluas 2000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Lejen Suprapto Semarang atau lebih tepatnya di daerah Ungaran. Lalu ketentuan KDP untuk kantor di daerah Ungaran sendiri memiliki data sebesar 60% dari lahan. Ini merupakan konsep bangunan kita yang berlantaikan 5 lantai. Luas bangunan yang dimiliki yaitu 1000 meter persegi. Berikut juga denahnya. Salah satu denah di lantai yang kita ambil yaitu ada lobi, lalu tangga, ruang istirahat, toilet, ruang fotokopi, ruang market, ruang meeting, ruang bos, dan ruang kantor. Data teori tentang kebutuhan air. Kebutuhan air per orang pada bangunan ini kami rancang sebagai berikut, yaitu kapasitas gedung kantor itu 70 orang, lalu penggunaan air per orangnya 50 liter per hari. Jadi total air yang dibutuhkan dalam sehari itu sebesar 3.500 liter. Ini adalah data yang kita ambil untuk penggunaan air pada setiap bangunan. Lalu kita masuk ke curah hujan. Dengan curah hujan rata-rata 4,6 mm per hari dengan jangka waktu 13 April 2023 sampai 13 Mei 2023. Berikut datanya. Rata-rata curah hujan di Jawa Tengah terbilang rendah, yang artinya di area 2000 meter persegi ini setiap turun hujan akan dijatuhi sekitar 9.200 liter. Karena bangunan ini menampung air melalui atapnya yang dimana memiliki luas lahan sebesar 1000 meter persegi, maka jumlah air yang bisa ditampung yaitu 4.600 liter per hari. Kualitas air hujan. Menurut BMKG, konsentrasi pH air hujan Semarang adalah 5,49, di mana pH tersebut termasuk kategori hujan asam, yang artinya belum ideal. Maka dari itu kita membutuhkan filter air supaya air bisa digunakan dengan baik. Berikut beberapa konsep yang akan kami aplikasikan ke dalam kantor kami. Yang pertama itu ada rainwater harvesting atau penggunaan air hujan penampungan. Mekanisme konsep rain harvesting yaitu ada 3 komponen dasar. Yang pertama ada catchment, yaitu penangkap air hujan berupa permukaan atap. Yang kedua ada delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang. Yang ketiga ada storage reservoir, yaitu tempat penampungan air hujan berupa tong, bak, atau kolam. Selain 3 komponen dasar tersebut dapat dilengkapi dengan komponen pendukung seperti pompa air untuk memompa air dari bak ke kolam penampungan. Yang kedua ada grey water recycling system, yaitu di mana sistem air yang didaur ulang menjadi digunakan sebagai flush WC. Dengan cara ini menggunakan grey water ke grease trap untuk mengurangi kandungan lemak dan minyak. Kemudian air tersebut akan disaring melalui pasir
zeolit, kemudian ke ground tank ke ground tank untuk recycle system. Kemudian dilanjutkan ke filter zeolite dan karbon aktif. Lalu ditampung ke toren khusus recycle grey water. Oke, untuk perencanaan pada bangunan ini berada di tanah daerah Ungaran Timur, yang dimana tanah pada daerah tersebut merupakan tanah jenis litosol coklat tua. Nah, tanah ini merupakan tanah yang berasal dari sisa aktivitas gunung berapi dengan tekstur bebatuan dan memiliki kedalaman yang dangkal. Nah, tanah ini juga berperan dalam habitat tanah sebagai habitat karena cocok untuk dipakai sebagai lahan pertanian untuk jenis tanaman palawija, rumput ternak, dan beberapa jenis tanaman keras. Selanjutnya ada bentuk implementasi desain konservasi tanah pada bangunan ini. Yang pertama yaitu biopori. Nah, biopori ini efektif untuk memaksimalkan penyerapan air hujan ke dalam tanah supaya volume air tanah akan bertambah. Cara pengaplikasian biopori yaitu dapat dilakukan dengan membolongi tanah sedalam 80-100 cm, lalu diisi sampah organik atau dedaunan dengan diameter 10-30 cm. Nah, manfaat biopori salah satunya itu dapat memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah, membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar. Terus selanjutnya mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit. Selanjutnya mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut, mengurangi resiko banjir di musim hujan, memaksimalisasi peran dan aktivitas flora dan fauna tanah, dan yang terakhir mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor. Nah, jumlah biopori yang disarankan yaitu jumlah lubang yang perlu dibuat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan LIRB atau intensitas hujan dikali luas bidang kedap per laju peresapan air per lubang atau per liter jam. Sebagai contoh, daerah intensitas hujan 50 mm per jam atau hujan lebat dengan laju peresapan air per lubang 3 liter per menit atau 180 liter per jam pada 100 meter persegi bidang kedap perlu dibuat sebanyak 50 kali 100 per 180 sama dengan 28 lubang. Bila lubang yang dibuat berdiameter 10 cm dengan kedalaman 100 cm, maka setiap lubang dapat menampung 7-8 liter sampah organik. Ini berarti bahwa setiap lubang dapat diisi dengan sampah organik selama 2-3 hari. Dengan demikian, 28 lubang baru dapat dipenuhi dengan sampah organik yang dihasilkan selama 56-84 hari. Dalam selang waktu tersebut, lubang yang pertama diisi sudah terdekomposisi menjadi kompos sehingga volumenya telah menyusut. Dengan demikian, lubang-lubang ini dapat diisi kembali dengan sampah organik baru dan begitu seterusnya. Nah, bentuk implementasi kedua yaitu grass block. Grass block ini menggunakan paving pada bagian parkiran dan jalan keluar masuk eksterior. Nah, fungsinya supaya air hujan dapat masuk ke dalam tanah dan rumput tetap bisa tumbuh. Nah, fungsi dari konsep ini karena air hujan dapat masuk ke dalam tanah dan rumput tetap bisa tumbuh. Hal ini memiliki manfaat mampu mencegah genangan air karena sifatnya mampu menyerap air hingga 80%. Nah, ketahanan dan daya serap paving grass block ini, yang pertama itu paving block dengan metode benda utuh dan mendapatkan hasil kuat tekan rata-rata 400 kg per cm kuadrat. Namun saat diuji dengan metode benda kubus bisa jadi 250 kg cm kuadrat atau 200 kg per cm kuadrat. Dengan metode benda utuh, luas bidang tekan menyesuaikan luas produk. Jika produk yang dihasil adalah paving block dengan luas 200 cm kuadrat, maka
maka luas bidang benda diuji pun 200 cm². Berdasarkan hasil penguji daya serap yaitu antara 16,6% sampai 23,8%, paving block ini tidak memenuhi spesifikasi daya serap untuk paving block SNI. Karena nilai daya serap tinggi, maka paving block ini direkomendasikan untuk digunakan pada taman yang tidak terendam air. Konsep desain konservasi vegetasi. Di sini akan membahas tentang kebisingan. Di Jalan Ungaran sampai Bandungan menunjukkan hasil pengukuran tertinggi pada sore hari yaitu pada pukul 4 waktu Indonesia bagian barat sebesar 78,5 dB. Hasil ini karena di jam tersebut merupakan jam-jam pulang kerja. Konsep yang kita ambil yaitu dari penggunaan pagar tanaman. Di sekitar lahan akan diberikan pagar tanaman yang tinggi. Lalu pengaruh kebisingan. Pagar tanaman dapat mengurangi kebisingan sekitar kurang dari 5 dB tergantung ketebalan pagar tanaman. Jadi pada saat jam pulang kerja, kebisingan di balik pagar tanaman akan menjadi 73,5 dB. Belum lagi dengan pengaturan jarak pagar dengan bangunan. Pagar tanaman bambu kuning. Jadi pagar tanaman ini kita menggunakan bambu kuning di sekitar lahan. Tanaman yang digunakan bambu kuning yaitu laju pertumbuhan yang paling umum sekitar 3-12 cm per hari, diameternya antara 5-10 cm dan tebal batang 8 mm. Panjang ruasnya itu sekitar 40-50 cm dan tinggi tanaman mencapai 22 meter. Tinggi bambu akan dibatasi hanya 3 meter, sisanya digunakan untuk dipasarkan atau diolah kembali. Cara menanam. Siapkan polybag, lalu buatlah media tanaman dari campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Lalu bambu kuning umumnya akan tumbuh dalam kurun waktu selama 1 minggu. Sebelum tumbuh, sebaiknya letakkan bibit bambu kuning di tempat yang teduh, namun tetap terkena sinar matahari secara langsung. Penghasil oksigen. Diperlukan satu pohon bambu dewasa yang menghasilkan lebih dari 300 kg oksigen dalam 1 tahun. Menanggulangi erosi. Tanaman bambu dapat menanggulangi erosi karena akar-akar serabutnya menstabilkan tanah sekaligus mengkonservasi air. Hasil penelitian penanaman bambu, erosi yang semulanya 4.235 ton per kilometer persegi dapat berkurang hingga 436 ton per kilometer persegi. Itu 5 tahun setelah penanaman. Bambu di hulu dan sepadan sungai dapat berfungsi efektif setelah 3 tahun penanaman, yakni ketika akar serabutnya mampu menahan erosi tanah. Menyimpan air. Batang bambu bersifat kapiler sehingga menghisap dan menampung air. Itu menimbulkan mata air terutama saat musim kemarau. Contohnya di Gunung Semeru, Jawa Timur saat kemarau debit air semula 350 liter per detik. Setelah hutan bambu 14 hektar di desa Sumber Deling merawat debit air 600-800 detik. Di musim hujan debit air 1000 liter per detik. Lalu kita juga menggunakan tanaman pohon trembesi. Habitat trembesi termasuk pohon yang cepat tumbuh dan menyebar baik di negara tropis maupun subtropis. Trembesi merupakan tanaman asli yang berasal dari Amerika tropis seperti Meksiko, Peru, dan Brazil. Namun trembesi terbukti dapat tumbuh di berbagai daerah tropis dan subtropis. Trembesi tersebar luas di daerah memiliki curah hujan rata-rata 600-3000 mm per tahun.
pada ketinggian 0 sampai 300 mdpl. Term besi dapat bertahan pada daerah yang memiliki bulan kering 2 sampai 4 bulan dan kisaran suhu 20 derajat Celcius sampai 38 Celcius. Pertumbuhan pohon term besi optimum pada kondisi hujan distribusi merata sepanjang tahun. Term besi dapat beradaptasi dalam kisaran tipe tanah dan pH yang tinggi. Tumbuh di berbagai jenis tanah dan dengan pH tanah 6 sampai 7,4 meskipun disebut toleran hingga pH 8,5 dan minimal pH 4,7. Jenis term besi ini memerlukan drainasi yang baik, namun masih toleran terhadap tanah yang mengenang air dalam waktu pendek. Menyerap gas oksida. Pohon term besi mempunyai daya serap gas CO2 yang sangat tinggi. Bahkan satu pohon term besi menyerap hingga 28.488,39 kg gas CO2 per tahunnya. Diameter tajuknya 15 meter. Maka dari itu pohon term besi baik apabila ditanam sebagai pohon peneduh dan juga sebagai vegetasi ruang terbuka hijau atau FTH. Menyerap logam berat. Term besi dapat menyerap timbal dengan baik karena bentuk daunnya yang mempunyai bulu halus dan permukaan daun serta efektif menyerap CO2. Proses penyerapan timbal ke dalam daun term besi dipengaruhi oleh stomata daun. Jadi ketika stomata daun term besi terbuka, maka timbal akan terserap masuk ke dalam jaringan daun term besi. Semakin besar ukuran dan banyak stomata jumlah daun term besi, maka semakin besar pula daya serap timbal yang akan masuk ke dalam daun. Berikut merupakan desain implementasi konsep dari bangunan kita. Berikut membentuk ekosistem jenis burung yang dapat ditemukan di Gunung Merapi sebagai berikut datanya. Lanjut, burung serangga yang berterbang di pekarangan pun ternyata menarik perhatian burung. Misalnya cipoh kacat, cinenen kelabu, dan wiwik kelabu. Lanjut, ada juga burung pemakan bijian, jenis burung pemakan bijian yang sering datang adalah kukur biasa, bandel Jawa, bono haji, dan burung gereja. Burung-burung ini kerap mencari biji-bijian di area rumputan untuk makan, sehingga burung ini berusaha untuk membantu pembersihan rumput dan juga sering bertengger di pohon-pohon besar seperti pohon term besi. Untuk burung madu, pekarangan yang ditanami pohon buah dan bunga-bunga dapat menarik perhatian dari burung madu serigati, burung madu lapar, burung pengantin, dan burung sparaja. Bunga-bunga seperti kamboja adalah sumber makanan mereka. Dan jangan anggap remeh peran si penghisap nektar ini karena burung-burung ini dapat membantu penyerbukan. Lanjut. Ada juga pemanfaatan dari ulat bambu. Ulat bambu biasanya ditemukan di tumbuhan bambu. Ulat ini biasanya digunakan untuk makanan jenis burung-burung kicau, ikan, dan reptil. Ulat ini bisa dibudidayakan untuk diproses dan dijual. Lanjut. Dan juga untuk pemanfaatan maggot atau belatung atau larva berupa ulat dari jenis lalat. Maggot berguna untuk membantu menguraikan bangkai fauna di sekitar bangunan. Selain itu, maggot juga dapat diternak dan dimakan untuk makanan burung, ikan, dan satwa-satwa lain. Maggot kering juga dapat dikemas dan diperjualbelikan. Dan berikut adalah data dari rantai makanan. Ya, kita lanjut ke konservasi energi. Berikut adalah data tingkat isokontur
yang kami buat lewat aplikasi Velux. Ini datanya diambil pada bulan Maret 2022 jam 12 siang. Nah, berdasarkan data, sinar mataharinya tuh cukup membantu pencahayaan bangunan dengan baik. Namun masih diperlukan beberapa pencahayaan buatan di bagian tengah karena tidak termasuki cahaya matahari. Berikut adalah gambaran interiornya, cukup terang. Berikutnya kita akan membahas exhaust fan. Untuk bagian toilet, luas ruangannya adalah 23,625 meter persegi dengan tinggi ruangan 3 meter. Lalu volume ruangannya adalah 70,875 meter persegi kubik. Volume udaranya adalah 425,25 meter kubik. Lalu ke ruang meeting, luas ruangannya adalah 32,5 meter persegi dengan tinggi ruangan 3 meter dengan volume ruangan 97,5 meter kubik. Volume udaranya adalah 585 meter kubik per jam. Selanjutnya perhitungan OTTV, overall thermal transfer value. Kita mulai dari WWN. Dari sisi timur, WWN-nya adalah 1,86, lalu sisi selatan 2,05, sisi utara 3,12, dan sisi barat 2,37. Untuk berat persatuan luasnya sesuai bahan bangunan di total adalah 279,7. Lalu nilai transmitan thermal atau U. Jadi U dinding di sini setelah dilakukan perhitungan hasilnya adalah 1,003. Nah, lalu untuk U fasad bata ringannya 1,003 tapi lalu ada U kaca sinergi clear ketebalan 8 mm dengan transmittance 48%. U-nya adalah 4,1 W per meter kuadrat KK. Lalu nilai solar factor alias SF. Dari nilai solar factor ini utara adalah 130, timur adalah 117, selatan adalah 97, dan barat adalah 243. Sesuai karena barat adalah nilai SF yang tertinggi pada umumnya. Lalu nilai absorpsi radiasi matahari. Dari dinding luar adalah beton ringan dengan nilai absorpsinya 0,86 dan permukaan cat dinding luarnya permis putih. Nilai absorpsinya adalah 0,21. Nah, jadi jika di rata-rata adalah 0,1806. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai OTTV. Jadi nilai OTTV sisi selatan setelah perhitungan adalah 6,10772. Lalu nilai OTTV sisi utara ada di 4,820721. Lalu nilai OTTV sisi timur ada di 5,38389 dan nilai OTTV di sisi barat ada di 4,4989736. Nah, jadi setelah ditotal nilai OTTV-nya adalah 5,25 watt per meter kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan kota ekologis dalam perencanaan konsep desain. Nah, dalam perencanaan kota ekologi ada 3 prinsip utama yang harus dipenuhi dalam merancang bangunan, yaitu yang pertama ada kesesuaian iklim. Nah, karena perencanaan berdirinya bangunan ini berada di iklim tropis, maka strategi utama yang dilakukan antara lain menghalangi radiasi sinar matahari langsung, yaitu dengan menambahkan adanya tritisan. Selanjutnya, isolasi radiasi panas dengan ruang udara atau pada atap terdapat bukaan dan rooftop beserta tanaman guna sebagai penghalang radiasi efektif dan salah satu alur sirkulasi udara. Selanjutnya, pada tapak jarak bangunan ini dengan bangunan lainnya terbilang cukup jauh sehingga memperlancar aliran udara dan kenyamanan termis dicapai dengan adanya aliran udara yang mengenai tubuh manusia sebagai penghuni bangunan ini maupun sekitarnya. Selanjutnya, material pada bangunan ini menggunakan bata ringan dengan dilapisi cat putih sehingga kelembapan udara sekitar dan konduktivitas panas rendah atau terminimalisir. Selanjutnya yang kedua, efisiensi sumber daya. Nah, pola perencanaan pada bangunan ini antara lain yang pertama, dinding dan atap gedung ini sesuai dengan tugasnya
harus melindungi bangunan dari sinar panas, angin, dan hujan. Yang kedua, intensitas energi yang terkandung dalam bahan bangunan harus seminimal mungkin, sehingga dengan material yang digunakan pada bangunan ini, setelah melakukan beberapa perhitungan OTTV, disimpulkan bahwa bangunan ini terbilang sudah optimal dan hemat energi dengan total OTTV hanya 5,25 watt. Selanjutnya, bangunan sedapat mungkin diarahkan menurut orientasi timur dan barat dengan bagian utara selatan menerima cahaya alami tanpa kesilauan, sehingga dalam perancangan ini bangunan kami diarahkan menghadap ke arah selatan, yang dimana bangunan ini menerima cahaya alami tanpa kesilauan. Selanjutnya, dinding suatu bangunan harus dapat memberi perlindungan terhadap panas. Nah, daya serap panas dan tebalnya dinding sesuai dengan kebutuhan atau iklim atau suhu ruang di dalamnya. Bangunan yang memperhatikan penyegaran udara secara alami bisa menghemat banyak energi. Maka dari itu, bangunan ini menggunakan tambahan tertisan dan material dinding bata ringan dengan dilapisi cat putih, sehingga daya serap panas pada bangunan ini cukup baik. Selain itu, dengan hasil perhitungan total OTTV dan perhitungan kebutuhan exhaust fan pada bangunan ini, disimpulkan bahwa bangunan ini sudah hemat energi tanpa penyegaran buatan dengan total OTTV hanya 13,28 watt dan tidak dibutuhkannya exhaust fan karena ruangan pada bangunan ini tidak mencapai 28815,75 cmh. Selanjutnya yang ketiga, efisiensi energi. Yang pertama itu ada sistem shading. Nah, suhu ruang yang tinggi atas dampak dari panas matahari luar membuat tinggi pula energi yang dikeluarkan pada sistem penghawaan buatan. Sehingga dalam merancang konsep bangunan ini, kami merancang dengan adanya tambahan tertisan untuk meminimalisir suhu ruangan pada bangunan ini. Selain itu, kami juga meminimalisir luas ruangan sehingga tinggi ruangan tetap mengutamakan efisiensi dalam melakukan kegiatan di dalamnya. Dengan meminimalisir luas ruangan dan tinggi ruangan, total kebutuhan exhaust fan tidak mencapai 28815,75 cmh sehingga tidak memerlukan exhaust fan pada bangunan ini. Selanjutnya yang kedua, pencahayaan hemat energi. Pada bangunan ini dapat dilihat dari hasil perhitungan OTTV sebelumnya yang hanya mencapai 5,25 watt, menyimpulkan bahwa bangunan ini terbilang hemat energi. Bahkan pada siang hari, pekerja dalam bangunan kantor ini dapat bekerja dengan cukup mengandalkan cahaya alami dari bukaan yang terdapat pada bangunan ini. Dan yang ketiga ada water harvesting, yang dimana mekanisme konsep rain harvesting itu ada 3 komponen dasar yang harus ada dalam sistem pemanenan air hujan. Yang pertama itu ada catchment, yaitu penangkapan air hujan berupa permukaan atap. Yang kedua ada delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang. Dan yang ketiga storage reservoir, yaitu tempat penyimpanan air hujan berupa tong, bak atau kolam. Selain 3 komponen dasar tersebut, dapat dilengkapi dengan komponen pendukung seperti pompa air untuk memompa air dari bak atau kolam penampung. Nah, ini contoh dari pengaplikasian rainwater harvesting. Untuk limbah yang dihasilkan oleh bangunan kami yaitu ada limbah tanaman, limbah kotoran manusia, dan limbah plastik. Untuk penanganan limbah sendiri, tanaman layu dan tanaman kering bisa dijadikan pupuk dengan menggunakan MEM4 agar lebih efisien. Berikut langkah-langkahnya bisa dibuka di file yang akan diberikan. Yang kedua, kotoran manusia. Untuk kotoran manusia yang dihasilkan bisa masuk ke septic tank dan endapannya juga bisa dibuat menjadi pupuk. Di sini gambar septic tank yang sudah SNI yang terbuat dari 2 kompartemen. Selanjutnya limbah plastik. Limbah plastik kami sarankan untuk dijual karena harganya lumayan menggembak. Dan kita tidak perlu membakar sampah itu yang dimana dapat menimbulkan polusi udara yang cukup serius. Berikutnya sampah. Ada 5 jenis sampah yang dihasilkan oleh bangunan kami, yaitu organik, anorganik, B3, residu, dan kertas.
Untuk sampah organik contohnya sisa makanan, daun, dan puntung rokok. Sampah anorganik seperti plastik, botol kaca, logam, kaleng, B3, yaitu bola lampu, tinta printer, limbah elektronik, residu yaitu saset, tisu basah, busa, dan styrofoam. Untuk kertas yang termasuk limbah sampah kertas adalah kertas HPS, karton, tetra, karton makanan atau minuman, paper bag, dan paper cup. Untuk pemanfaatan sampah, yang pertama ada reduce. Reduce atau mengurangi merupakan prinsip pengolahan sampah yang paling sederhana. Contohnya dengan cara memakai sedotan plastik atau sedotan stainless steel yang bisa digunakan berulang kali. Yang kedua adalah reuse. Prinsip kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya memanfaatkan kaleng makanan untuk pot tanaman, memanfaatkan kaleng cat besar untuk bak penampung air di kamar mandi, memanfaatkan botol plastik bekas untuk meletakkan sabun cairan pencuci piring atau deterjen cair. Yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Dengan cara memanfaatkan sampah yang masih layak digunakan sebagai benda baru yang memiliki nilai jual dan nilai guna yang lebih tinggi. Contohnya yaitu botol plastik yang digunakan menjadi tempat untuk tanaman-tanaman kecil di urban farming. Yang kedua, sampah kaleng yang dapat diubah menjadi kursi duduk atau keperluan kafe. Yang ketiga, ban kendaraan yang tidak terpakai dapat diubah menjadi bahan untuk membuat pot tanaman atau meja yang unik dan kreatif. Cara yang terakhir adalah replace. Prinsip replace yaitu mengganti atau merupakan sebuah prinsip yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah. Contohnya, sampah sintetis didistribusikan kembali ke pabrik untuk diolah menjadi produk baru. Yang kedua, sampah botol plastik yang bisa diolah kembali menjadi botol plastik yang baru. Yang ketiga, sampah kertas yang bisa dijual lalu ditukar dengan kertas baru.